CCTV merekam detik-detik sebuah kapal nelayan meledak saat tengah sandar di pelabuhan di Desa Bagan Asahan, Sumatera Utara. Ledakan membuat warga dan nelayan lain terkejut dan panik berhamburan. 3 orang termasuk nelayan dalam kapal terluka serius akibat ledakan dievakuasi ke rumah sakit. Ledakan diduga akibat kebocoran tabung gas dalam kapal. Itu diduga kebocoran tabung gas di dalam bot nelayan ini. Jadi waktu di kejadian itu kami dapat info dari masyarakat, katanya ada korban 3 orang, yang 2 kritis dilarikan ke rumah sakit, yang 1 semalam diboncengkan ke puskesmas. Itu pun luka-luka berat juga, Pak. Seluruh korban luka masih dirawat intensif di rumah sakit dan kasus ledakan dalam penyelidikan polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Sindo Today. Selamat pagi Nata, pagi apa kabar? Pagi juga Syafa, kabar baik dong tentunya. Ini hari pertama di pekan ini, semangat ya Nata ya? Tetap semangat, tapi di balik itu semua kita mendengarkan kabar buruk ya. Apa terutama tuh, dari ART yang informasinya dianiaya oleh 4 orang. Oh, di Malaysia ya? Di Malaysia, betul banget. Jadi, ada 4 orang sudah ditangkap oleh kepolisian Malaysia, Nata. Dan memang untuk jika kita lihat kasus-kasus penganiayaan terhadap ART ini di luar negeri, terutama di Malaysia atau di Arab Saudi, ini sering banget terjadi. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya tuh sempat ada, cuma mungkin nggak terlalu viral kayak yang ini, begitu. Mungkin ini juga perlu dipertegas lagi ya, perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia di luar negeri ya, agar terlindungi, kemudian hak-haknya juga dipenuhi ya Nata ya. Apalagi ini pelakunya juga ada pria Nata yang ikut menganiaya korban, seperti video viral yang sudah dilihat oleh banyak masyarakat ya. Betul, kalau 1 orang aja udah sebenarnya 1 orang aja udah parah. Gimana 4 orang? Bayangin kayak dikeroyok 4 lawan 1 dan wanita pula. Dan sampai sekarang pun penyebabnya masih belum diketahui. Namun korbannya kabarnya ini korban melakukan kekerasan terhadap anak majikannya. Betul, mungkin emosi ya, tapi apapun itu pemicunya sepertinya tidak perlu lah ya sampai menganiaya seperti itu ya Nata ya. Betul, dan kemudian juga KBRI Kuala Lumpur bahkan kini tengah memberikan pendampingan kepada korbannya. Semoga aja nih bisa diselesaikan dengan baik-baik secara keluargaan sehingga hal ini tidak terulang kembali. Betul, dan dibalik itu Nata, para TKI Indonesia ini juga mungkin harus dibekali dengan lebih banyak skill, kemudian juga kemampuan dasar, dan juga dia harus paham nih apa saja yang harus dilakukan dan juga yang tidak boleh dilakukan selama bekerja di luar negeri, dan juga bagaimana cara melindungi diri dia di sana, begitu ya? Betul, dan tentunya kita akan membahasnya dalam program Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Nata Arman. Dan saya Syafa Ati Suryo. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan, dan ini dia. Viral, TKI perempuan dianiaya majikannya di Johor, Malaysia. Amerika Serikat menyetujui poin kesepakatan dengan Iran lewat pencairan aset yang dibekukan senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat. Akhir pekan, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Ekonomi ke Istana. Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi. Jalur lintas Padang Bengkulu longsor. Ya, kejadian itu membuat lalu lintas sempat lumpuh total. Masih buka titik Pak, masih material longsor. Inilah kondisi di Jalan Raya Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat saat dilanda hujan deras sejak Minggu petang. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan terjadinya longsor di jalur lintas Sumatera Padang Bengkulu. Kejadian ini membuat akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan.
Satu unit mobil terperosok hingga menabrak rumah warga akibat diterjang material lumpur dan pepohonan. Pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 1 unit alat berat diturunkan ke lokasi guna mengevakuasi material longsor. Tadi ada korban jiwa tidak ada. Mungkin tadi dilarikan ke rumah sakit, mungkin ada yang yang cedera kan gitu. Namun yang bersangkutan sudah dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini membuat arus lalu lintas sempat lumpuh. Aparat gabungan terus berupaya agar lalu lintas segera kembali normal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Belasan lapak pedagang di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik di kios laundry atau penatu. Belasan lapak pedagang di Jalan Kampung Lio, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api kian membesar. Petugas mengerahkan 7 unit damkar dan 40 personel ke lokasi. Petugas sempat terkendala minimnya sumber air untuk memadamkan api, namun api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di kios laundry. Kronologisnya, jadi tadi dapat informasi dari Pak Hansip, itu sumbernya dari laundry. Tapi kita juga belum bisa memastikan karena baru katanya dia. Titik api dari apa sih Pak, dari laundry itu dari bagian? Nah, belum ketahuan. Saya nggak bisa nentuin soalnya laundry kan kita juga tahu ada beberapa aspek yang berbeda. Tidak ada korban jiwa dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Yurni Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditangkap polisi setelah membongkar rumah milik orang tuanya. Aksi nekat tersebut diduga dipicu kesal karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya. Rumah milik seorang warga Duku Kerasak, Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah hangus terbakar. Kebakaran sengaja dilakukan oleh anak kandung pemilik rumah yang berusia 27 tahun. Pelaku diduga emosi meminta uang dari orang tuanya namun tidak dipenuhi. Dalam kondisi marah, pelaku diduga membakar bagian dapur rumah hingga api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bagian bangunan. Adanya kebakaran tersebut dilakukan oleh saudara AI. Kebetulan AI ini adalah anak kandung daripada NC. Setelah kami lakukan pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo, bahwa motif terjadinya adanya kejadian tersebut yaitu bahwa pelaku merasa sakit hati dan merasa tidak terima karena orang tua kandungnya dimintai uang dan tidak diberi. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui sebelum kejadian pelaku berencana merantau ke Sulawesi pada pertengahan Juni mendatang. Polisi menduga rencana tersebut berkaitan dengan permintaan uang kepada orang tuanya yang berujung pada perselisihan. Pelaku dibawa ke Polsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa, kebakaran melanda 3 unit rumah kontrakan di kawasan padat penduduk di Labuan Batu, Sumatera Utara. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tiga unit rumah kontrakan di kawasan padat penduduk di Jalan Ika Bina Lingkungan Beringin, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara terbakar. Kencangnya hembusan angin membuat api kian membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi. Petugas sempat terkendala akses sempit menuju lokasi kebakaran. Titik awal kebakaran diduga berasal dari rumah kontrakan yang berada di bagian tengah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 6 gudang tempat penyimpanan pipa dan tempat produksi pengolahan biji plastik di kawasan industri Cikupamas, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari gudang penyimpanan pipa. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merembet ke gudang produksi ikat rambut dan produksi pengolahan biji plastik. Sebanyak 12 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api padam 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun 1 korban luka akibat peristiwa ini. Kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga dengan saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga asal Indonesia dianiaya 4 orang majikannya di Malaysia. Aksi kekerasan yang dialami Yeye, seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Johor, Malaysia, viral di media sosial. Kepolisian Malaysia telah menangkap 4 orang pelaku yang menganiaya Yeye. KBRI Kuala Lumpur kini tengah memberikan pendampingan kepada Yeye. Usai 12 tahun kabur ke negara Malaysia, seorang DPO kasus curas yang mengakibatkan korbannya tewas akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Tekap 308 Polres Lampung Timur. Ya, proses penangkapan pun berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah jalan yang ramai pengendara. Tim Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang DPO kasus pencurian dengan kekerasan yang telah buron selama 12 tahun. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran petugas terpaksa harus menghentikan kendaraan yang ditumpangi tersangka di tengah jalur yang ramai pengendara. Polisi khawatir pria 32 tahun tersebut bakal kembali lolos dari pengejaran. Usai ditangkap, tersangka pun kemudian langsung dibawa ke Mapolres Lampung Timur guna diperiksa secara intensif. Tersangka mengaku setelah melakukan aksinya pada 2014 silam hingga mengakibatkan korbannya tewas. Tersangka kemudian kabur ke Malaysia menyamar sebagai TKI dan bekerja sebagai buruh pabrik. DPO ini sudah kami ikuti pada saat dia kembali dari Malaysia ke Lampung Timur. Pada saat kami melakukan pengejaran, DPO ini sempat melakukan usaha untuk kabur lagi sehingga kami mengejarnya dan tertangkap di daerah Labuan Ratu. Di sana kami langsung melakukan penggerebekan di dalam kendaraan yang digunakan untuk kabur tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Diduga jadi korban malpraktik, seorang perempuan 19 tahun di Mandailing Natal, Sumatera Utara harus menjalani amputasi tangan kiri. Tangan kiri korban membusuk usai disuntik infus saat menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kondisi memprihatinkan dialami RSH, perempuan 19 tahun di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia kini hanya memiliki 1 tangan setelah tangan sebelah kirinya harus diamputasi lantaran membusuk pasca dirawat di sebuah rumah sakit. Korban awalnya datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit di bagian perut. Setelah didiagnosa, korban dinyatakan mengidap asam lambung kronis dan harus menjalani perawatan. Selama beberapa hari dirawat, tangan kiri korban tepatnya di bekas suntikan jarum infus tiba-tiba membusuk. Bahkan kondisinya semakin hari semakin parah hingga harus diamputasi. Keluarga korban menduga adanya unsur kelalaian dari petugas medis. Berulang kali somasi dilayangkan pihak keluarga namun tak pernah digubris pihak rumah sakit. Hingga keluarga bersama kuasa hukum membuat laporan polisi. Mereka menyampaikan itu sesuai SOP. Akan tetapi kita buat lagi somasi kedua. Tak ada respon jawaban daripada pihak rumah sakit. Hingga tindak lanjut yang kita lakukan adalah pelaporan langsung berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan malapraktik ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, pengedar narkotika di Jember, Jawa Timur menjual narkoba dengan sistem ranjau. Ya, para pelaku berupaya mengelabui polisi saat akan ditangkap. Enggak ada itu, Bang. Terus dipasang, Bang? Kenapa nih? Telepon siapa? Iya, anak itu. Iya, terus saya nggak tahu juga, ada. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kaliwates, Jember yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba dan ditemukan sabu dari dalam tas. Polisi meminta pelaku memperagakan modus transaksi yang digunakan untuk menjual narkoba kepada konsumen. Pelaku menjalankan transaksi dengan sistem ranjau, yaitu narkoba ditaruh di suatu lokasi yang sudah disepakati, sementara pembeli tinggal mengambil barang setelah melakukan pembayaran. Polisi menangkap pelaku kasus serupa di wilayah Pakusari dan di Jalan Mangga, Jember. Anggota Oknam berhasil mengamankan 3 orang tersangka berinisial MR, SP, dan SR. Dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 10 gram narkotika jenis sabu. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berdalih untuk tambahan pendapatan keluarganya, seorang emak-emak menjadi bos pengedar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Penggerebekan di rumah pelaku dilakukan setelah polisi berhasil menangkap salah satu anak buah pelaku. Ya, ini, tunjukkan. Penggerebekan dilakukan oleh staf narkoba Polres Bangkalan di rumah tersangka di Desa Telanggu, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Meski sempat membantah dirinya tak tahu menahu tentang narkoba, ibu rumah tangga ini akhirnya tak bisa mengelak setelah polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang disembunyikan tersangka di bawah tempat tidur. Penangkapan tersangka ER dilakukan setelah polisi berhasil meringkus salah satu anak buahnya terlebih dahulu. Pelaku berinisial LH kedapatan sedang mengedarkan narkoba di Desa Banyu Sangka, Bangkalan. Barang haram tersebut didapat dari ER yang dipanggil sebagai Ibu Bos. Hasil pemeriksaan sementara, Ibu Bos mempekerjakan sejumlah orang yang berperan sebagai pengedar sabu kepada warga. Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk pemasok ke Ibu Bos di wilayah Pantura, Madura. Mengamankan 2 pelaku penjual sabu, inisial E dan N. Yang pertama kali diamankan N, di dalam rumahnya diamankan sabu seberat 1,16 dan dikembangkan mengarah ke E, ditemukan BB 62 gram di dalam rumahnya. Jadi anak buah sama bosnya. Kini para tersangka terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Pemirsa, aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di Kota Medan viral di media sosial. Ya, kedua pelaku sempat dilarang warga, malah menantang seorang polisi untuk berduel. Viral, video amatir warga merekam detik-detik 2 orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, Satintel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah menandatangan, ya masyarakat juga dan juga menyamakan kamu dan ditegur kok malah melawan tugas, itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut, kita juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satintel. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pemotor tewas terlindas truk tangki gas di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat korban gagal menyalip dan terjatuh.
Petugas mengevakuasi jasad pemotor berusia 63 tahun usai tewas terlindas truk tangki gas di Jalan Legundi Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban tewas mengenaskan sementara anaknya yang dibonceng selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula saat korban berusaha mendahului truk tangki bermuatan gas dari sebelah kiri, namun korban terjatuh hingga terlindas. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Krian. Sementara pengemudi truk diamankan di pos polisi setempat untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus kecelakaan ditangani tim Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, baik. Selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan di studio, juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas, ya ini di kawasan Halim, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bisa kita saksikan bersama, memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dikarenakan memang sudah dimulainya aktivitas masyarakat dan juga jam berangkat perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari kawasan Pancoran maupun Cawang yang akan mengarah ke Halim untuk pagi hari ini terpantau sudah ada peningkatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan, dan juga untuk selalu menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan untuk dari arah sebaliknya sendiri, ya ini dari kawasan Halim yang akan mengarah ke kawasan Pancoran ataupun yang akan mengarah ke kawasan Cililitan maupun Bogor, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun lalu lintasnya masih terpantau dalam keadaan relatif ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Begitupun untuk kendaraan dari kawasan Cawang maupun MT Haryono yang akan memasuki pintu tol juga pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan, namun lalu lintas sendiri masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, memperhatikan arah himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga kami menghimbau khususnya bagi para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keselamatan dan juga keamanan. Dan juga bagi para pengendara roda 2 khususnya untuk tidak memutar balik di kawasan ini karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga di kawasan ini juga terlihat adanya kendaraan angkutan berat yang melintas. Kami menghimbau bagi para pengendara lainnya untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman Anda dan juga untuk menghindari blind spot guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan surat-surat Anda dalam keadaan yang lengkap dan juga untuk memperhatikan arahan serta memastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan dan juga fisik Anda juga dalam keadaan yang sehat. Dan juga kami himbau bagi para pengendara mengingat sehubungan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada hari ini, yakni pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan. Ruas jalan yang akan dilewati yakni antara lain Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman dan Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Garnisum, Jalan Jalan Prof Satrio, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Perwira. Dan penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas dan secara situasional. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 224 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 25 luka berat dan juga 322 luka ringan.
Dari data tersebut, 41% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu mengecek kembali dan juga untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi seputar lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669. Dan itulah informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Tiga orang tewas usai Zionis Israel membombardir sebuah bangunan di distrik Dahiyeh, Beirut. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.